Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dewito. Di masih banyaknya sahabat-sahabat, khususnya yang teman-teman pemula, untuk mengetahui bagaimana sih sebuah regulator itu bekerja. Pertanyaannya seperti itu, dan kalau inputnya sekian, bagaimana dengan outputnya sekian D? Pertanyaannya seperti itu. Kalau kita setting sekian, kapan regulator berfungsi? Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing. Jadi bagaimana? Nah, kapan mengetahui saat tekanan pada sebuah regulator itu menjadi stabil atau tidaknya? Nah, kita akan lihat ilustrasi yang sederhana, mudah-mudahan cukup jelas dan gamblang. Nah, sebagaimana kita maklum dan kita ketahui, ini sebagai contoh saja, ini sebuah regulator paintball. Jadi yang komponennya itu ada front cover, nah, sama tabungnya ini, kemudian ada orifice-nya atau sekatnya, kemudian ada spring disc di dalamnya, nah, kemudian spool, ini yang namanya spool. Ini biasanya terbuat dari tembaga. Nah, kemudian ada tutupnya bagian belakang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini ada burst disc-nya. Ini burst disc ini, teman-teman, ini sangat penting. Jadi untuk menjaga keamanan bila suatu waktu terjadi kelebihan tekanan atau overpressure. Nah, biasanya pada input itu ada 7K, 5K. Pada outputnya ada 1,2K, ada juga yang 3K, artinya 3000 PSI. Nah, kalau di input melebihi tekanan itu, maka pertama-tama yang akan pecah ininya, burst disc-nya inilah sebagai pengaman. Kalau ternyata di dalam regulator ini terjadi masalah pada inputnya. Nah, kalau yang terjadi masalah pada outputnya ini, maka burst disc bagian yang outputnya inilah yang bekerja mengamankan tekanan itu dari kelebihan. Ya, kemudian di sini ada quick fill pengisian, ini masuknya ke input ya. Nah, kemudian ada manometer. Nah, kalau manometer ini bekerja di belakang, ini sudah menjadi output. Tapi kalau manometer ini selama berada di daerah sekat atau yang searahnya ini input, ini kadang-kadang masih bingung ya, di samping orang-orang yang lain-lain. Nah, kemudian di sini ada air regulate proses, itu ya terjadi di sini. Proses meregulasi dari tekanan tinggi menjadi tekanan yang diinginkan sesuai dengan setelan yang kita inginkan. Nah, inilah yang disebut dengan input pressure atau tekanan masuk yang ada dari tabung, dan inilah ada outputnya. Output pressure itu yang masuk ke chamber dan lain-lain gitu ya. Nah, diharapkan kestabilan itu ada pada output chamber ya, sahabat ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara kerja sebuah regulator itu. Kita lihat, nah, kita ulangi. Nah, udara masuk ke sini. Nah, kemudian di sini masuk ke sini. Setelah tercapai tekanan yang settingannya, ini mendorong sehingga menutup. Kalau manometer ada di daerah sini, masuk kategori output pressure, ini pengukuran. Tapi kalau yang masuk ke sini, ini berarti input pressure. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana instalasinya? Kita lihat di sini. Setelah ini kita tembakkan, baru dia mengalami penurunan. Nah, kemudian selama berulang-ulang sampai pada tekanan di bawah 1800 PSI. Nah, cara instalasinya itu bermacam-macam. Misalkan ini ada sebuah unit yang menggunakan tabung, botol kecap atau bocap, bloknya ini ada regulatornya. Nah, kemudian juga ada yang model yang menggunakan pipa, tabung pipa, misalkan OD32, 38 dan sama
prinsip sama. Nah, kenapa kita menginginkan suatu tekanan itu stabil? Jadi diharapkan FPS yang keluar dari sini semuanya sama gitu ya. Karena hammer atau pukulan hit hammer itu selalu sama. Terkecuali kalau hammernya ada tingkatan gaya atau daya pemukulnya, misalkan 1 tingkat, 2 tingkat, dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada, walaupun ini dipakai per Mesumi, per apapun yang keras, kalau outputnya sama, dia tetap sama saja. Jadi nggak ada pengaruhnya, teman-teman ya. Jadi yang dibutuhkan tetap adalah sebuah kestabilan. Jadi, stabil tekanan pada regulator yang diatur itu adalah pada outputnya. Jadi biar bagaimanapun input nggak perlu diatur. Jadi diatur outputnya sehingga walaupun kita pukul dengan tekanan tertentu selalu daya yang keluar itu sama atau FPS menjadi sama. Itu teman-teman ya. Nah, inilah input itu berarti adanya di tabung, baik di bocap maupun di tabung pipa, dan outputnya adalah di chamber. Yang ada di chamber baik itu monolight atau monoblok atau chamber tumpuk terpisah. Jadi itu kira-kira bentuknya seperti ini. Di inputnya di sini, outputnya di sini. Nah, kita hanya mengharapkan kestabilan pada outputnya saja. Nah, kemudian bagaimana jika tekanannya itu masih tinggi? Nah, misalkan saja ini sebuah regulator ini kita setting tekanan outputnya itu adalah 1800 PSI. Ya, artinya tekanan 1800 PSI ini masih lebih kecil dari 2700 PSI pada inputnya. Nah, sehingga outputnya ini selalu stabil. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk. Setelah masuk, kemudian melalui lubang kecil ini, kemudian masuk ke dalam. Nah, masuk ke ruang ini, ke belakang piston ini, kemudian mendorong. Apabila tekanan yang diinginkan misalkan 1800 PSI, maka ini akan mendorong permukaan piston ini melawan spring disk dan melawan tekanan yang ada di tabung. Seperti ini. Nah, sehingga dia sampai ini menutup. Setelah menutup, antara input dan output ya, meskipun tekanan berbeda, ini 2700 PSI, outputnya 1800, ini gaya pada input dan output sama. Jadi sesuai dengan hukum Pascal atau ilmu gaya, jadi tetap sama, jadi sehingga FPS itu yang diinginkan selalu sama itu pada outputnya. Jadi misalkan selalu di 1800 PSI tekanan itu, dipukul sekian kilogram misalkan tetap sama. Nah ini kenapa bisa sama? Ini karena adanya perbedaan luas penampang di sini. Luas penampang di area belakang spool. Nah, kemudian ditambah tekanan yang ada di sini dengan menggunakan spring disk inilah. Jadi walaupun 1800 PSI outputnya, tapi inputnya 2700 PSI, ya, daya yang ada di sini sama. Nah, sehingga hasilnya selalu stabil. Ya, nah, kalau kita tembakkan seperti itu, nah, ini tetap keluarnya 1800 PSI. Terus sampai kira-kira mendekati tekanan yang diinginkan ini. Misalkan ini 1900 PSI atau mungkin bisa aja 1800 PSI, ini masih bekerja. Jadi regulator ini masih bekerja. Nah, biasa masuk, nah, kemudian lewat samping sini, nah kemudian masuk sini, mendorong spool ke arah ke kiri, menutup lubang ini, menutup lubang kecil, sehingga dengan 1800 PSI dan 1900 PSI daya tetap sama.
atau force-nya sama. Nah, begitu ditembak, nah, ini baru dia mengalami penurunan. Jadi outputnya selalu sama. Nah, bagaimana jika tekanan di input ini di bawah tekanan settingan seperti berikut ini? Setelah ini dipakai habis, lama-lama tinggal 1700 PSI, maka outputnya ini juga sama, yaitu 1700 PSI. Nah, ini begitu masuk lewat sini, nah sini dorong ke sini, nah masuk ke sini, jadi input antara tekanan antara input dan output sama itu. Nah, disinilah tidak terjadi kestabilan. Jadi sama aja tidak menggunakan regulator karena inputnya ini outputnya settingannya 1800 PSI, sehingga permukaan ini tidak mampu didorong oleh 1700 PSI, apalagi ditambah spring disk, sehingga disinilah mulai tidak stabil. Nah, itu kira-kira sahabat, walaupun ini kita tingkatkan dan ini tetap saja ini tidak menjadi stabil. Nah, ini tidak kuat ya, karena memang tekanan di sini sudah di bawah, dayanya sudah di bawah antara spring disk dan tekanan ini. Nah, sehingga regulator tidak berfungsi. Tekanan output sampai dengan input, nah, akhirnya tidak menjadi stabil. Nah, itulah teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan, nah, gimana kalau tekanan di bawah settingan setelah ini ditembakkan gitu ya? Nah, ini seperti ini, sahabat. Nah, untuk tekanan settingan ini, nah, kalau dalam kondisi seperti ini, di sini diperlukan gap. Sebab kalau nggak ada gap, misalkan ini terlalu kencang, itu settingan ini biasanya tidak bisa naik. Nah, misalkan seperti ini ya, ini udah setting tekanannya, karena ini posisinya terlalu mepet, ini sehingga tidak masuk ini. Nah, ini masuk hanya di tekanan tinggi, bisa disetting gitu ya. Nah, makanya di sini diperlukan pada saat menyetel tekanan ini diperlukan gap, atau jarak sebelum melakukan setting, sehingga pada saat terjadi kekosongan tekanan, spool ini selalu bergeser ke sebelah kanan ya, seperti sini. Nah, di sini karena ada jarak, nah, sehingga spoolnya itu diperlukan selalu ada jarak sedikit. Nah, kalau kondisi seperti ini, walaupun ini tekanan sudah turun, tetap bisa dipergunakan regulator ini. Lain halnya kalau ini settingannya terlalu mepet atau bekasnya mungkin terlalu kencang, jadi nggak bisa berfungsi, dengan baik. Nah, sehingga terjadi nggak ada keluarannya nih, jadi outputnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, seharusnya dengan kondisi seperti ini bisa dipakai sampai 0, cuman regulator ini sudah tidak berfungsi lagi. Itulah kira-kira para sahabat Dewito, semoga bermanfaat. Salam Budiler Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.